Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Teknik Mesin. Dengan NIM 06121382530087. Di sini saya akan menjelaskan apa itu mesin scrap. Jadi, mesin scrap ini adalah mesin perkakas yang berfungsi untuk mengikis, meratakan, dan membentuk permukaan logam menggunakan pahat yang bergerak maju mundur secara lurus. Sehingga mesin ini sering digunakan dalam pengerjaan permesinan dasar dan membuat komponen logam presisi. Nah, gerakan potongan terjadi saat pahat bergerak maju, sedangkan saat pahat bergerak mundur tidak memotong, hanya kembali ke posisi awal untuk melakukan langkah berikutnya. Kemudian urutan cara kerja pada mesin scrap. Nah, yang pertama itu pahat dipasang pada pemegang pahat. Nah, pahat dipasang dengan posisi dan sudut tertentu agar dapat memotong logam dengan baik. Nah, kemudian yang kedua itu benda kerja dijepit di atas meja mesin. Meja ini dapat digerakkan ke kanan dan ke kiri, ataupun naik ataupun turun untuk mengatur posisi benda kerja. Nah, yang kemudian itu yang ketiga itu lengan mesin bergerak maju mundur. Nah, gerakan ini dihasilkan oleh mekanisme engkol dan tuas yang mengubah putaran motor menjadi gerak lurus dan bolak-balik. Nah, yang keempat itu proses pemotongan terjadi pada langkah maju. Nah, saat pahat bergerak ke depan, ujung pahat mengikis lapisan tipis logam dari permukaan benda kerja sesuai kedalaman potongan yang diatur. Kelima itu langkah mundur tidak terpotong. Nah, pada langkah mundur pahat terangkat sedikit untuk menghindari gesekan dengan benda kerja dan kembali ke posisi awal. Nah, yang terakhir yaitu yang keenam, meja digerakkan sedikit setelah setiap langkah. Nah, gerakan ini disebut dengan feeding yang membuat pahat memotong bagian baru setiap kali langkah maju yang dilakukan. Nah, mungkin itu saja urutan kerja pada mesin scrap. Saya juga akan menjelaskan bagian utama pada mesin. Yang pertama itu ada badan mesin. Nah, badan mesin ini merupakan semua dari mesin tempat mekanik bergerak, tuas dan mengatur. Kemudian di sini ada meja mesin. Mesin ini berfungsi untuk tempat duduk benda kerja atau menjepit benda kerja. Meja mesin digerakkan dari elemen lintang atau eratan tegak. Eratan lintang dapat diatur otomatis. Kemudian di sini juga ada lengan. Fungsinya untuk menggerakkan pahat maju mundur. Lengan diikat dengan engkol menggunakan pengikat lengan. Kedudukan lengan pada atas badan dan dijepit oleh pelindung lengan agar bergeraknya lurus. Kemudian juga di sini ada elemen pahat. Elemen pahat berfungsi untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat, memudahkan roda pemutar pahat akan turun dan naik. Ketebalan pemakanan dapat dibaca pada diam. Eratan pahat dipasang pada bagian ujung lengan dan ditumpu oleh dua buah umur baut pengikat. Eretan dimiringkan untuk menyekrap bidang sudut atau miring. Pemiringan erat dapat terbaca dari pengukur sudut eretan. Kemudian pengatur kecepatan. Nah, kemudian di sini ada pengatur kecepatan. Fungsinya untuk mengatur atau memilih jumlah langkah lengan mesin per menit. Untuk memakan tipis dapat dipercepat. Pengaturan harus pada saat mesin berhenti. Dan juga ada tuas panjang langkah.
Fungsi ini untuk mengatur panjang pendeknya pada langkah pahat atau lengan yang sesuai panjang benda yang disekrap. Pengaturan dengan memutar tab ke arah kanan atau kiri. Dan kemudian ada tuas posisi pahat. Di sini. Tuas posisi pahat terletak pada lengan mesin, berfungsi untuk mengatur dudukan pahat pada benda kerja. Pengaturan ini dapat dilakukan setelah mengedorkan pengikat lengan. Di dalam mesin tentunya ada kekurangan dan kelebihan. Nah, jadi yang pertama itu saya akan menyebutkan kekurangan mesin scrap. Nah, yang pertama itu proses pengerjaan lambat. Mesin scrap bekerja dengan gerakan maju mundur 1 kali potong setiap langkah, sehingga waktu pemotongan menjadi lebih lama dibandingkan mesin fries ataupun mesin bubut yang bisa memotong secara terus-menerus. Nah, yang kedua itu tidak efisien untuk produksi massal karena kecepatannya rendah dan hanya cocok untuk pekerjaan satuan ataupun jumlah kecil. Mesin scrap kurang efektif untuk produksi besar-besaran di industri modern. Nah, kemudian yang ketiga itu hanya bisa mengerjakan bentuk sederhana. Jadi, mesin scrap umumnya hanya bisa digunakan untuk permukaan datar, miring, ataupun alur sederhana untuk membentuk kompleks ataupun lengkungan. Dibutuhkan mesin lain seperti fries ataupun CNC. Nah, kemudian yang keempat itu membutuhkan operator terampil. Jadi, jika hasil kerja sangat bergantung pada keterampilan operator dalam mengatur kedalaman potongan, kecepatan, dan posisi benda kerja agar hasilnya rata dan presisi. Nah, kemudian yang kelima itu getaran dan kebisingan yang tinggi. Jadi, jika gerakan bolak-balik pada mesin scrap dapat menimbulkan getaran dan suara bising, terutama pada saat pemotongan bahan keras. Nah, di saat ada kekurangan, pastinya ada kelebihan. Jadi, kelebihan dari mesin scrap adalah yang pertama itu konstruksi sederhana dan mudah dioperasikan. Mesin scrap memiliki rangkaian mekanik yang tidak rumit sehingga mudah dipelajari dan mudah dioperasikan, bahkan oleh operator pemula. Nah, yang kedua itu perawatan sederhana. Karena komponennya sederhana dan tidak terlalu banyak bagian dan pergerakan kompleks, perawatan dan perbaikannya lebih murah dibandingkan mesin fries ataupun mesin CNC. Nah, yang ketiga itu cocok untuk pekerjaan kecil dan perbaikan. Mesin scrap sangat berguna di bengkel kecil ataupun untuk pekerjaan perbaikan alat seperti meratakan permukaan dudukan, membuat alur ataupun memperbaiki komponen mesin lainnya. Nah, kemudian yang keempat itu mampu menghasilkan permukaan datar presisi tinggi. Nah, dengan pengaturan yang tepat, mesin scrap dapat menghasilkan permukaan yang sangat rata dan halus, terutama pada bahan logam yang keras. Nah, yang kelima itu bisa digunakan untuk berbagai jenis bahan. Mesin ini digunakan untuk logam lunak seperti aluminium, kuningan, hingga logam keras seperti baja ataupun besi tuang, dengan mengganti jenis pahat yang sesuai. Baiklah, itu saja penjelasan singkat saya mengenai mesin scrap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.